Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini Mbak Weni mau cerita tentang seorang wanita yang cantik dan juga pemberani. Siapa namanya? Ratu Esther. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita siapkan hati kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang minggu ini kami bisa bermain, kami bisa belajar di rumah. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Esther adalah seorang perempuan yang lahir dan dibesarkan di kota Susan di Persia. Dia juga seorang wanita yang cantik. Tapi sayangnya dia itu yatim piatu karena bapak dan ibunya sudah meninggal sejak dia kecil. Dan dia dibesarkan oleh Mordekai. Dan mereka berdua ini sebenarnya adalah orang Yahudi, tapi mereka tinggal di kota Susan di Persia. Pada tahun ketiga dari pemerintahan Raja Ahasveros dari Persia, diadakan perjamuan bagi semua pembesar dan juga pegawainya. Dalam perjamuan itu juga diundang Ratu Wasti. Ratu Wasti diminta untuk menggunakan mahkota, juga untuk menunjukkan kecantikannya. Tapi Ratu Wasti menolak dan raja sangat marah. Raja Ahasveros mencari pengganti Ratu Wasti. Jadi para gadis-gadis dikumpulkan untuk dilakukan pemilihan ratu. Kalau zaman sekarang tuh ala-ala Miss Universe kali ya. Esther terpilih jadi ratu. Dia didandani yang cantik, dikasih baju yang bagus, dan juga dikasih wangi-wangian parfum gitu. Di situ Esther tidak memberitahu asal-usulnya karena dilarang sama Mordekai. Ketika pemilihan ratu, Mordekai duduk di depan pintu gerbang istana raja. Dan dari situ dia mendengar dan mengetahui bahwa ada dua sida-sida raja yang akan membunuh raja. Sida-sida raja itu termasuk dari penjaga pintu istana. Nah, saat itu Mordekai bilang sama Esther, dan Esther bilang sama raja. Esther juga kasih tahu kalau info itu dari Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Dan akhirnya kedua sida-sida raja itu disulahkan pada tiang. Ada seorang yang bernama Haman, dinaikkan kedudukannya oleh raja. Jadi semua pegawai-pegawai yang ada di depan pintu gerbang istana sujud kepada Haman. Tapi Mordekai nggak mau sujud kepada Haman. Walau sudah ditegur, Mordekai tetap tidak mau sujud kepada Haman. Nah, Haman sangat marah, dan saat itu Haman juga pengen membunuh Mordekai. Nggak hanya membunuh Mordekai, Haman juga ingin membunuh semua orang Yahudi yang ada di Persia. Nah, Mordekai mendengar berita itu dan disampaikan kepada Esther. Nah, saat itu juga Haman juga membuat tiang untuk menyulakan Mordekai setinggi 50 hasta. Itu sekitar 23 meter. Esther yang mendengar berita ini mulai panik. Dia pengen lapor raja, tapi untuk menghadap raja itu nggak mudah, nggak sembarangan. Kalau raja tidak berkenan ditemui, itu dia akan dihukum mati. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emas. Saat itu Esther sudah 30 hari nggak dipanggil raja. Nah, Esther tuh mulai bingung. Dia juga pengen menyelamatkan bangsanya, tapi dia nggak mau dihukum mati. Terus akhirnya Esther mengambil sebuah keputusan yang pasti keputusannya nggak gampang. Akhirnya Esther bilang kalau ya udahlah, kalau aku emang harus mati, ya udah aku mati. Tapi di situ Esther juga menyerahkan pada Tuhan. Dia meminta Mordekai dan juga bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Lalu Esther mengenakan pakaian ratu dan dia berdiri di pelataran istana, tepat di depan istana raja. Saat itu Esther pasti sangat ketakutan. Dia pasti mikir, wah ini raja akan mengulurkan tongkat emasnya apa enggak ya? Itu Esther pasti akan deg-degan banget. Nah, apa yang terjadi? Raja mengulurkan tongkat emasnya. Wow, selamatlah Esther. Nah, saat itu raja tanya,
"Apa yang kau ingini, Ester?" Lalu Ester menjawab, "Jika baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang hamba adakan." Untungnya raja memenuhi permintaan Ester. Perjamuan dihadiri oleh raja dan Haman. Juga setengah dari kerajaan itu datang. Nah, saat itu raja tanya, "Ada apa, Ester? Apa yang kau ingini? Apa yang ingin kau ceritakan?" Lalu Ester bercerita, dia cerita apa yang terjadi, bahwa ada orang yang akan membunuh atau membinasakan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi yang ada di Persia. Lalu raja tanya, "Siapa orangnya?" Ester lalu menunjuk, "Haman, orang jahat ini." Lalu saat itu Haman yang diketahui membuat tiang sula, justru dia disulakan di tiangnya sendiri. Padahal tiang sula yang dibuat oleh Haman itu sebenarnya mau digunakan untuk menyulakan Mordekai. Dari cerita Ratu Ester tadi, kita akan belajar 3 hal. Apa sih yang ada dalam dirinya Ratu Ester itu? Yang pertama adalah rela berkorban. Nah, Ratu Ester itu rela berkorban untuk keluarganya dan juga untuk bangsanya. Padahal kan dia sudah enak di istana. Yang kedua, dia mengandalkan Tuhan. Nah, dia itu nggak mengandalkan dia cantik, dia pinter, tapi dia itu sebelum menghadap raja, dia itu meminta Mordekai dan juga bangsa Yahudi itu kan untuk berdoa dulu dan juga untuk berpuasa. Nah, itu adalah bukti dari dia itu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, peduli. Dia juga peduli sama bangsanya dan sama saudara-saudaranya juga. Karena apa? Karena dia itu kan udah enak di istana ya. Seharusnya kalau dia mau nggak peduli sama orang lain, dia mau enak aja gitu di istana. Dia udah nggak peduli sama orang lain. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kepeduliannya itu membuat dia rela berkorban untuk bangsanya. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa lagi. Kita mau menutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai sepanjang firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Biarlah setiap firman-Mu ini ada di pikiran kami, ada di hati kami, dan kami menjadi berkat buat orang lain Tuhan, buat orang tua kami, buat teman-teman kami, buat siapapun yang ada di sekitar kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita ada di Ibrani 13 ayat 5b. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau."